Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan soal matematika latihan 4 halaman 99. Nah, sekarang coba teman-teman buka dulu halaman 99-nya. Di sana ada 7 soal. Oke. Sudah dibuka? Di nomor pertama, tentukan volume tabung berikut. Nah, di sini ada nomor 1A. Nah, caranya seperti ini. Diketahui tingginya 20 cm, lalu diameternya adalah 10 cm, lalu untuk V-nya karena diameternya 10 berarti V-nya itu adalah 3,14. Yang ditanyakan adalah volume. Nah, lalu kita jawab. Nah, rumusnya adalah rumus volume dari tabung, yaitu V sama dengan volume V kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi. Setelah itu V-nya itu adalah 3,14 dikali. Nah, jari-jari, sedangkan di sini diketahui diameternya ya. Berarti kita rubah dulu. Untuk mencari jari-jari yaitu diameter dibagi 2. Berarti 10 dibagi 2 itu adalah 5. Berarti di sini kita tulis 5 dikali 5 dikali tingginya 20. Ya, ini cm ya. Nah, maka jawabannya adalah 1570 cm kubik. Jadi volumenya 1570 cm kubik. Cukup mudah bukan? Nah, untuk 1B seperti tadi kita tulis diketahui tingginya adalah 20 cm. Lalu jari-jarinya adalah 7 cm. Karena jari-jarinya 7 atau bisa dibagi dengan 7 yang merupakan lipatan dari 7, maka V-nya adalah 22/7. Nah, setelah itu yang ditanyakan adalah volume. Maka kita jawab. Nah, caranya seperti tadi ya. Jadi kita volume sama dengan V kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi. Maka 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 20. Jika ada yang bisa dibagi, maka kita coret dulu. Nah, seperti ini. Jadi nanti 22 dikali 1, 22.
22-nya dikali 7 jadi 154, lalu dikalikan 20, jadi jawabannya adalah 3080 cm kubik. Jadi volumenya adalah 3080 cm kubik. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang 1C. Nah, seperti biasa diketahui tingginya adalah 25 cm, jari-jarinya 21 cm. Karena 21 merupakan kelipatan dari 7 atau bisa dibagi 7, maka V-nya adalah 22/7. Nah, yang ditanyakan adalah volume. Jadi selanjutnya adalah kita tulis jawab. Nah, kalau sudah ditulis jawab, tinggal kita kerjakan seperti yang tadi. Volume sama dengan V kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi. Maka volume sama dengan 22/7 dikali 21 dikali 21 dikali 25. Nah, ini kita bisa coret 3. Jadi 22 kali 3 adalah 66, dikali 21 dikali lagi 25. Jadi hasilnya 34.650. Satuannya cm kubik. Sangat mudah bukan untuk mengerjakan nomor 1? Kita lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 soalnya seperti berikut. Sebuah stopless kue berbentuk tabung dengan volume 1570 cm3. Jika luas lingkaran alas stopless tersebut 78,5 cm persegi, tentukan tinggi stopless. Nah, teman-teman bisa baca di halaman 99 nomor 2-nya ya. Nah, ya tulis berarti seperti biasa diketahui. Nah, di sini yang diketahui adalah volume. Volumenya adalah 1570 cm kubik. Lalu luas alas, berarti bawahnya LA, kita tulis LA atau luas alas 78,5 cm persegi. Yang ditanyakan adalah tinggi. Nah, lalu setelah ini seperti biasa kita tulis jawab. Ya, maka akan jadi seperti ini. Kita tulis rumusnya seperti biasa. Rumus volume. Volume sama dengan V kali R kali R atau jari-jari kali jari-jari dikali tinggi. Teman-teman harus ingat bahwa luas alas itu adalah V kali jari-jari kali jari-jari. Nah, ini adalah luas alas. Ya. Jadi nanti kita langsung saja masukkan angkanya. Berarti 1570 sama dengan, karena luas alasnya sudah diketahui, yaitu 78,5 dikali tinggi. Nah, setelah ini kita pindah ruaskan ya. Jadi 1570 dibagi 78,5, di sini tulis gitu ya. Maka jawabannya 1570 dibagi
78,5 adalah 20. Atau kita bisa balik lagi, T sama dengan 20. Sangat mudah bukan? Kita lanjut ke nomor 3. Sebuah kaleng susu berbentuk tabung dengan jari-jari alas 6 cm dan tinggi 20 cm. Kaleng tersebut terisi susu setengah bagian. Yang ditanyakan berapa volume susu di dalam kaleng tersebut jika V-nya 3,14. Oke. Caranya seperti ini ya teman-teman. Diketahui jari-jarinya yaitu 6 cm dan tingginya 20 cm. Lalu di sini juga sudah ada yang diketahui adalah V-nya 3,14 ya. Karena kaleng tersebut terisi setengah bagian. Berarti di sini terisi setengah bagian. Ya. Setelah ini yang ditanyakan itu apanya, teman-teman? Nah, yang ditanyakan adalah volume. Nah, jadi caranya seperti tadi. Jawab sama dengan berarti volume V dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi, makanya volume 3,14 dikali 6 dikali 6 dikali 20. Maka maka volume adalah, nanti teman-teman klikkan semua, yaitu 2260,8. Ini adalah volume dari tabung tersebut, gitu ya. Tapi yang ditanyakan karena terisinya setengahnya. Nah, kalau fullnya itu kan 2260,8 cm3. Karena terisinya cuma setengahnya, berarti tinggal seperti ini aja. Tinggal volumenya itu 2260,8. Karena terisi setengah berarti dikali 1/2. Nanti volumenya jadi 1130,4 cm3. Nah, jadi isi dari kaleng tersebut adalah 1130,4 cm3. Nah, cukup mudah bukan? Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 4. Nah, sebuah tangki berbentuk tabung terisi penuh oleh air. Pada tangki tersebut tertulis volume 7.000 liter. Jika tinggi tangki tersebut 3,5 meter, berapakah luas lingkaran alas tangki tersebut? Nah, caranya seperti tadi ya. Diketahui volumenya adalah 7.000 liter. Nah, lalu tingginya adalah 3,5 meter. Seperti itu. Yang ditanyakan adalah luas alas. Ingat teman-teman ya, untuk luas alas sendiri tadi sudah saya sebutkan bahwa luas alas dari tabung itu kan seperti ini ya. V dikali jari-jari dikali jari-jari. Ini adalah luas alas. Berarti ini yang ditanyakan. Berarti kita tinggal jawab. Nah, nanti seperti ini. Nah, volume sama dengan V dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi. Nah, karena di sini tingginya meter, maka volumenya juga kita harus rubah dulu nih ke meter. Meternya karena satuannya
paling dekat itu adalah meter kubik. Nah, 7.000 liter setahu saya itu sama dengan 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Berarti ini 7.000 liter itu adalah 7.000 desimeter kubik. Lalu 7.000 desimeter kubik dirubah ke meter kubik, maka akan menjadi 7 meter kubik. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita masukkan saja volumenya adalah 7. Karena ditanyakan luas alas itu berarti yang ini ya. Nah, yang ini berarti LA gitu ya. Ini luas alas dikali tingginya 3,5. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan saja ya. 7 dibagi 3,5 sama dengan luas alas. Maka jawabannya adalah 2. Nah, jadi luas alasnya itu adalah LA sama dengan 2. Nah, karena untuk luas alas berarti dia dengan tulis meter persegi. Seperti itu. Nah, bisa ya teman-teman. Jika ada kendala teman-teman bisa komen di kolom komentar. Jika teman-teman sudah mengerti, teman-teman bisa like videonya. Soal nomor 5. Sebuah gelas berbentuk tabung memiliki ukuran jari-jari alas 3,5 cm dan tinggi 12 cm. Jika air hanya terisi 1/4 bagian gelas, berapakah volume air dalam gelas tersebut? Nah, di sini teman-teman tinggal tulis saja nomor 5 diketahui. Nah, diketahui itu adalah jari-jari atau R sama dengan 3,5 cm. Lalu tingginya adalah 12 cm. Nah, lalu ada diketahui lagi V-nya adalah 22/7. Nah, di sini ada keterangan lagi jika terisi 1/4 gelas. Nah, berarti di sini tulis lagi diisi 1/4 bagian. Ya. Setelah itu kita tulis ditanyakan. Nah, ditanyakan. Nah, yang ditanyakannya itu adalah volume dalam gelas. Berarti yang ditanyakan adalah volume. Nah, ya. Tulis jawab seperti itu ya. Maka kita langsung kerjakan. Rumusnya seperti yang tadi, yaitu volume sama dengan V dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi. Maka volumenya adalah 22/7 dikali jari-jarinya 3,5 dikali 3,5 dikali lagi tingginya itu adalah 12. Maka volume, nah yang jika ada yang bisa coret kita coret 0,5 gitu ya. Maka jawabannya adalah 462. Satuannya cm kubik. Nah, ini adalah volume full dari sebuah gelas. Yang ditanyakan adalah volume jika gelas itu hanya diisi 1/4 bagian. Ya, jadi 1/4 bagian. Maka caranya tinggal seperti ini saja. Volumenya itu 462 dikali 1/4. Maka volumenya adalah 115,5 cm kubik. Cukup mudah bukan untuk menjawab soal nomor 5 ini? Lanjut ke nomor 6.
Coba teman-teman perhatikan di nomor 6 ya. Perhatikan gambar di samping. Tabung A akan digunakan untuk mengisi air ke dalam tabung B. Nah, berapa kali air harus dituang dari tabung A ke tabung B agar tabung B terisi penuh, gitu ya. Jadi caranya seperti ini ya teman-teman. Untuk nomor 6, nah nomor 6 itu tinggal teman-teman tulis seperti yang tadi, diketahui. Nah, karena di sini nomor 6 itu ada 2 tabung, maka kita tulis dulu di sininya tabung A. Ya. Nah, di tabung A itu kita sudah tahu ternyata di sana itu ada tingginya, diketahui tinggi dari tabung A itu adalah 25 cm. Lalu ada diameternya yaitu 20 cm. Nah, ingat karena untuk mencari volume itu harus pakai jari-jari, maka kita rubah dulu. Berarti karena diameter itu setengahnya, jari-jari itu adalah setengah dari diameter, maka 20 bagi 2 adalah jari-jarinya itu adalah 10. Atau di sini aja ya. Maka di sini jari-jarinya itu menjadi 10 cm. Gitu ya. Jadi jari-jari itu kan diameter dibagi 2. Nah, maka ini adalah jari-jarinya dari diameter. Nah, setelah itu V-nya karena jari-jarinya 10, maka V-nya itu adalah 3,14. Nah, di sini kita yang ditanyakan adalah volume. Ditanyakan adalah volume. Maka kita tulis dulu jawab. Nah, tentunya teman-teman sudah bisa ya untuk menjawab nomor 6 ini. Maka setelah ini teman-teman tinggal cari dulu volumenya, yaitu seperti tadi, volume sama dengan V dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi. Maka volumenya adalah 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 25. Maka volumenya adalah 7.850. Satuannya cm3. Nah, ini adalah volume dari tabung A, atau kita tulis dengan volume A. Seperti ini ya. Nah, sekarang untuk volume dari tabung B kita kerjakan seperti tadi. Berarti di sini tulis tabung B. Ya. Nah, untuk tabung B, caranya ya tulis dulu. Nah, diketahuinya ya, tingginya itu berapa? Untuk tabung B itu adalah tingginya adalah 50 cm. Ya tulis dulu ya, diketahui juga. Nah, lalu di sini jari-jarinya 20 cm. Tabung B ya. Lalu V-nya karena jari-jarinya 20, berarti V-nya itu adalah 3,14. Yang ditanyakan adalah volume dari tabung B. Maka kita tulis jawab. Nah, setelah ini seperti tadi, volume V dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi. Maka 3,14 dikali 20 dikali 20 dikali 50. Maka volumenya adalah 62.800. Nah, satuannya cm3. Ya.
Karena ini adalah volume dari tabung B, kita tulis volume B. Ya. Yang menjadi pertanyaannya ialah berapa kali tabung A yang ini agar mengisi volume B agar menjadi 62.800. Seperti itu ya. Berarti caranya seperti ini. Nah, di sini saya tulis di sini ya. Nah, jadi caranya tinggal VA atau volume A dikali titik-titik agar menjadi 62.000 atau agar menjadi VB gitu saja ya. Berarti kita tinggal seperti ini saja, tinggal VB dibagi VA. Nah, nanti teman-teman tulis di sininya 62.800 dibagi 7.850. Nah, setelah ini coba teman-teman bagi, maka hasilnya akan jadi berapa? Hasilnya adalah 8. Nah, jadi tulisnya 8 kali. Nah, jadi 7.850 jika ingin mengisi, jika ingin menjadi seperti ini, jika ingin volume A itu mengisi menjadi volume B ya, volume B, tabung B, maka harus 8 kali. Nah, jadi jawabannya adalah 8 kali. Cukup mudah bukan? Jika teman-teman sudah paham, sudah mengerti, teman-teman bisa like videonya. Dan jika teman-teman masih belum mengerti, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Sekarang kita lanjut ke nomor 7. Nah, untuk nomor 7, sebuah drum besar dengan jari-jari 25 cm dan tinggi 75 cm berisi penuh minyak tanah. Minyak tanah tersebut akan dipindahkan ke dalam drum kecil dengan menggunakan selang seperti gambar di samping. Volume drum kecil adalah 1/3 bagian dari volume drum besar. Berapa sisa minyak tanah dalam drum besar setelah drum kecil terisi penuh? Ya, coba teman-teman perhatikan di nomor 7 itu, di sini juga ada gambarnya. Ya, tulis diketahui. Ya, diketahui jari-jari dari drum tersebut adalah 25 cm. Ya, lalu tingginya adalah 70 cm. Nah, kemudian akan dipindahkan ke dalam drum kecil menggunakan selang seperti gambar berikut. Nah, dipindahkannya itu adalah 1/3 dipindahkan ke drum kecil ya. Jadi total dari 100 itu 1/3-nya itu dipindahkan ke drum kecil ya. Maka sekarang kita tulis lagi V-nya berapa jika jari-jarinya 25? 3,14. Yang ditanyakan adalah isi atau volume dari drum besar setelah 1/3-nya dipindahkan ke drum kecil gitu ya. Baik, kita tulis jawab. Nah, caranya seperti biasa ya teman-teman, volume sama dengan V dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi. Maka volume 3,14 dikali 25 dikali 25 dikali 70. Maka volumenya yaitu adalah 137.300
375. Satuannya yaitu sentimeter kubik. Ini adalah volume full dari tabung tersebut ya. Jadi sebelum dipindahkan ke tabung kecil itu volumenya seperti ini ya, jumlahnya itu segini, 137.375 cm kubik ya. Pertanyaannya, berapa isi setelah 1/3-nya itu dipindahkan gitu. Maka kita cari dulu nih volume dari drum kecilnya, maka tinggal volume dari tabung itu sama dengan 137.375 dikali 1/3, karena ini tuh yang akan dikurangi ya, sama dengan berapa? 45.791,7 cm kubik. Nah, ini adalah volume dari drum kecilnya ya. Jadi ini adalah drum kecilnya itu dari totalnya itu dikurang 1/3-nya itu adalah 45.791,7 gitu. Pertanyaannya adalah berapa sisa atau berapa isi drum yang besar setelah 1/3-nya dipindahkan ke drum yang kecil. Jadi kita tinggal VB itu adalah V besar gitu ya, dikurangi V kecil gitu ya, volume kecil. Berarti volumenya itu, volume totalnya itu adalah 137.375 dikurangi 45.791,7, maka jawabannya adalah 91.583,3. Maka isi drum besarnya yaitu sisanya tinggal 91.583,3. Satuannya jangan lupa cm kubik. Nah, cukup mudah bukan untuk mengerjakan ketujuh soal tersebut di halaman 99. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila mana banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.